لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yada musiman lil khairat wa ja'ala lana fil ardi jami'an lil imarati wa zar'il hasanat. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين والmuslimat, jamaah sholat Id yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui mimbar ini khatib berwasiat khususnya untuk dirinya sendiri dan juga berwasiat kepada saudara-saudari, marilah kita lebih meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dengan mentaati dan menjalani segala yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita semua dipertemukan kembali dengan hari yang fitrah. Hari ini adalah hari yang berbahagia, di mana kita semua kaum muslimin seluruh jagat raya menyambut datangnya hari ini dengan wajah yang sumringah, dengan senyum yang berkah, dan roda kebahagiaan itu diekspresikan melalui untayan lafaz takbir, tahlil, dan tahmid. Kebahagiaan dan kehusuan menyambut Idul Fitri ini tidak terusik meskipun keadaan kita belum pulih, karena virus corona belum hilang 100%. Akan tetapi kita harus yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab dengan keyakinan penuh terhadap rahmat dan kasih sayang Allah itu harus kita terus tumbuh suburkan, sebab itulah modal utama kita untuk dapat melalui ujian hidup ini dengan sukses. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ramadan memang telah berlalu, akan tetapi pengaruh yang ditorehkannya insya Allah sanggup membersihkan hati dan pikiran kita dari segala bentuk kejahilian. Dengan begitu kita akan kembali kepada fitrah, seperti yang sudah menjadi keyakinan kita bersama, bahwa semua manusia itu pada awalnya dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah. Namun intervensi nilai-nilai jahiliyah
serta ulah tingkah manusia itu sendiri lama-kelamaan merusak fitrah seorang hamba. Akibatnya banyak berbagai kerusakan, berbagai kesesatan, dan juga berbagai segala jenis perilaku syaitaniyah lainnya yang merajalela hampir di semua sektor kehidupan. Watak syaitaniyah itu sepertinya sudah merebak di mana-mana, baik di kantor, di pusat perbelanjaan, di pusat-pusat bisnis, maupun di lembaga-lembaga pendidikan yang semestinya membuat kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sholat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya atau sedikitnya ada 4 faktor yang membuat manusia itu tergelincir dari fitrahnya. Faktor yang pertama ialah kesombongan ataupun arogansi. Dan contoh legendaris tentang sosok makhluk Allah yang sombong, yang arogan, yang takabur sehingga dia tergelincir dari kebenaran, yaitu iblis. Al-Quran dengan amat sangat gamblang menceritakan proses terjatuhnya iblis dalam lembah kekafiran dan kesesatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 34, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan dia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Iblis merasa lebih hebat, iblis merasa lebih mulia, iblis merasa lebih baik dari Adam alaihi salam karena dia diciptakan dari api dan Adam alaihi salam diciptakan dari tanah, sehingga dia merasa tidak perlu tunduk, hormat, apalagi sujud kepada Adam alaihi salam. Begitu juga dengan perasaan yang lebih dari orang yang merupakan orang yang mempunyai perasaan lebih. Ini merupakan bibit subur berkembangnya sifat arogan, sifat sombong, merasa lebih pintar, merasa lebih kaya, merasa lebih tahu, lebih hebat, dan lebih yang lainnya yang akan membuat orang menjadi gampang muncul sifat kesombongan seperti iblis. Dan celakanya di zaman sekarang tidak sedikit manusia yang mengikuti iblis. Dia sombong, merasa memiliki ilmu yang tinggi. Dia sombong, merasa memiliki harta yang berlimpah, rumah yang mewah. Mereka lupa bahwa semua kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau Allah berkehendak, Allah bisa mencabut kelebihan itu dalam waktu seketika. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lalu faktor kedua yang membuat manusia tergelincir dari fitrahnya atau dari kesuciannya ialah kedudukan dan jabatan. Al-Quran syarat dengan kisah penguasa besar dunia yang tersesat lantaran terpedaya oleh kekuasaannya. Dan contoh yang paling legendaris yang diabadikan oleh Al-Quran adalah Fir'aun. Inilah
sosok penguasa yang zalim, yang merasa paling kuat, yang merasa paling hebat dengan jabatannya, sehingga dia bisa berbuat apa saja. Dia pantang mengikuti aspirasi rakyatnya, bahkan sebaliknya, rakyatnya lah yang harus mengikuti kemauannya, karena dia berada di atas hukum, karena dia adalah hukum itu sendiri. Bahkan keyakinan rakyatnya pun harus sesuai dengan keinginannya. Namun betapapun zalim dan totaliternya Fir'aun, dia tetaplah manusia biasa, dia tetaplah manusia yang lemah. Dan di akhir hayatnya, saat dia hampir tenggelam di Laut Merah, dia mengakui kelemahan dan kesesatan dirinya. Dan pada saat yang sama, dia mengakui kebenaran Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa alaihi salam, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rupanya sekarang tidak sedikit orang yang sudah lupa karena pangkat, karena kedudukan, karena jabatan. Dia gunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi atau golongannya, tanpa memperhatikan rakyat banyak, tanpa memperhatikan kepentingan umum. Dia lupa bahwa jabatan itu adalah taklif atau beban, bukan tasyrif atau kemuliaan. Dia lupa bahwa jabatan itu adalah amanah yang bukan hanya dipertanggungjawabkan di hadapan manusia, akan tetapi lebih dari itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat radhiyallahu wa iyyakum. Lalu faktor yang ketiga yang kerap menjerumuskan manusia dari fitrahnya adalah harta dan kekayaan. Banyak orang yang begitu dekat dengan Allah di saat hidupnya miskin dan menderita. Dia tidak pernah lupa beribadah, berzikir kepada Allah. Dia juga selalu baik, sopan santun terhadap orang lain. Akan tetapi ketika Allah menganugerahkannya rizki yang lebih, rizki yang banyak, rizki yang berlimpah, dia pun segera berubah 180 derajat. Harta telah membuat dirinya menjadi bakhil, harta telah membuat dirinya menjadi kikir, dan pada saat yang bersamaan pula muncullah sifat tamak, sifat rakus. Hatinya berpuas kalau belum menumpuk harta sebanyak-banyaknya, bahkan dia tidak peduli itu halal, itu haram, itu merusak lingkungan atau tidak. Nafsunya selalu kurang, tak kunjungnya meskipun berbagai usaha telah mereka kuasai. Dan ironisnya, semakin bertambah kekayaannya, semakin bertambah pula tamak dan rakusnya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan sosok miliarder yang kaya raya, yang kekayaannya, ketamakannya, dan kebakhilannya amat legendaris. Itulah Qarun. Sedemikian kayanya Qarun sehingga kunci gudang hartanya saja harus dipikul oleh 7 orang yang berbadan besar dan kuat. Namun sebuah kekayaannya itu musnah, lenyap seketika ditelan bumi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sekarang dikenal dengan harta karun. Dan seperti juga Fir'aun, para pengikut Qarun pun terus bermunculan dari waktu ke waktu. Mereka tampil sebagai kaum konglomerat, sebagai kaum hartawan, akan tetapi tidak peduli terhadap sesamanya. Dia suka hidup bermewah-mewahan di tengah masyarakat yang mayoritas hidupnya sedang menderita, terutama ketika dilanda COVID, musibah internasional seperti ini. Dia
mengikuti gaya Korun, yaitu bakhil dan rakus. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, lalu faktor yang terakhir atau yang keempat yang dapat merusak fitrah manusia adalah kepercayaan terhadap tradisi yang kita atau budaya yang datangnya baik dari yang budaya yang tidak Islami, baik yang datangnya dari dalam maupun yang datangnya dari luar negeri. Tetapi Islam meluruskan tradisi yang berkembang di masyarakat selagi tradisi itu tidak melanggar aturan agama Islam, tidak melanggar akidah, tidak melanggar syariat agama Islam, budaya atau tradisi itu tetap diperbolehkan oleh agama Islam. Itulah beberapa virus dan benih perusak fitrah manusia yang siogianya kita semua berusaha menjauhinya, terutama di saat-saat seperti ini, dikala kita baru saja melaksanakan ibadah saum Ramadan, agar kita senantiasa dan marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam naungan, dalam bimbingan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah Idul Fitri, pertanda Ramadan telah usai, dan apa yang sudah kita peroleh selama bulan Ramadan hendaknya menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Kalau di bulan suci Ramadan kita rajin tahajud, rajin duha, rajin tadarus, rajin sedekah dan lain sebagainya, maka kegiatan itu jangan kita hentikan, bahkan harus kita tingkatkan, sebab termasuk orang yang rugi apabila presentasi ibadahnya semakin hari semakin menurun. Oleh karena itu, marilah kepergian Ramadan ini kita iringi dengan penuh harapan agar kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang soleh dan soleh, hamba-hamba Allah yang berbudi dan berakhlak mulia seperti akhlak dan budinya orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bi hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Allah, jadikanlah Idul Fitri ini sebagai pengikat yang kuat bagi terciptanya ukhuwah Islamiyah dan persatuan bangsa ini. Ya Allah, kami persembahkan kehadirat-Mu, ibadah puasa kami, sholat kami,
sedekah kami, tadarus, iktikaf dan zakat kami. Terimalah ya Allah sebagai amal ibadah kami. Terimalah ya Allah sebagai amal ibadah kami ini sebagai amal yang soleh di sisi-Mu, yang diterima oleh-Mu, yang diridhoi oleh-Mu. Ampunilah ya Allah segala dosa kami, dosa terhadap kedua orang tua kami, serta ampuni kedua orang tua kami dari segala dosanya. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada mereka, sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya sampai kami menjadi dewasa. Ya Allah, ampunilah anak cucu kami, muslimin, muslimat, baik yang masih hidup maupun yang dipanggil oleh-Mu. Ya Allah, tumbuhkanlah dalam jiwa kami semangat mengabdi kehadirat-Mu dan semangat berbagi untuk kepentingan bangsa dan negara kami. Ya Allah, tunjukkanlah kami semua kepada jalan yang benar agar kami dapat berkata dan berbuat secara benar dengan ridha dan ampunan-Mu. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa tadarrusana wa jami'a a'malina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasul